Terima kasih kawan-kawan semuanya. Pertama itu berkaitan dengan pencabutan laporan ya. Pencabutan laporan polisi itu tentu sebelumnya diawali oleh perdamaian di antara para pihak, ya baik Trisata maupun Antoni. Nah ternyata dalam prosesnya pencabutan itu belum seluruhnya terpenuhi karena sesuai dengan prosedur maka harus ada proses BAP, ya BAP atas pencabutan perkara. Itu tadi yang dibicarakan. Lalu hal-hal lain tentu upaya kita untuk terus memohon kepada penyidik Polda Metro agar permohonan penangguhan penahanan terhadap Trisata dapat dikabulkan. Itu dua poin yang tadi didiskusikan dengan Antoni dan berjalan dengan baik saya kira. Tapi memang butuh waktu sehari dua hari lagi nih karena besok itu udah 17 Agustus. Paling tidak hari Senin itu udah ada kepastian tentang itu. Sebetulnya hal teknis itu ya, itu kewajiban hukumnya Antoni ya saya kira ya, karena dalam kesepakatan perdamaian itu kan memang kewajiban kita masing-masing itu mencabut. Jadi dia mencabut laporan polisi pasal 351 KUH pidana. Sedangkan pihak kami Trisata itu mencabut laporan Polhusu tentang Undang-Undang ITE pasal 27. Nah jadi masing-masing itu mencabut dan ternyata pada saat terakhir pertemuan di kepolisian itu yang bersangkutan belum di BAP atas pencabutan itu. Jadi masih ada yang kurang kira-kira seperti itulah. Nah ini yang tadi kami pertanyakan kapan itu mau di BAP. Nah supaya itu lengkap dan mudah-mudahan dengan itu kan menjadi bahan pertimbangan oleh penyidik untuk mengabulkan atau menerima penangguhan penahanan terhadap Trisata. Berarti perpanjangan dari Trisata sendiri itu karena Antoni belum sepenuhnya mencabut ya? Saya kira salah satunya itu, ya. Tapi kembali lagi itu kewenangan subjektif dari penyidik ya. Karena memang di dalam undang-undang juga itu kan dibolehkan, ya. Tersangka itu punya hak juga untuk ditangguhkan atau dialihkan, ya penahanannya. Nah, yang sampai hari ini memang itu belum terlaksana. Dan kemarin itu hari yang ke-20 selanjutnya oleh penyidik diperpanjang. Ya, penahanan kedua atau penahanan lanjutan selama 40 hari. Dan suratnya udah. Ya kita tunggu aja. Jadi lapor itu hak setiap orang ya. Dan saya kira Trisata juga siap untuk itu ya. Karena dia di dalam, saya berharap juga sehat dan tetap kuat ya menghadapi masalah ini. Tapi kalau seandainya pihak Antoni melapor ya silakan saja. Tapi harapan saya sih nggak ada lapor-lapor lah. Ya kan harapan saya itu kan mereka itu orang muda semua kan, jadi berkarya lah gitu loh. Kalau lapor-lapor saling lapor itu kan capek juga gitu. Harapan saya sih gitulah. Jadi udahlah, ini tutup semuanya, kita bicarakan lagi masalah itu soal penafsiran perjanjian tadi. Lalu apa yang belum penuh ya penuhi saja. Ya kalau saling lapor itu kan nggak ada habis. Harapan kami tentu ya ada penangguhan penahanan ya. Jadi gini, penangguhan penahanan itu kan tidak menghentikan perkara, tapi orangnya di luar tahanan ya. Tapi proses hukumnya berjalan. Tapi kalau penghentian perkara itu kan berarti ada SP3-nya gitu, bahwa perkara itu berhenti di situ dan tidak dilanjutkan ke proses pengadilan. Jadi harapan kami harusnya sih kalau tidak SP3 tidak-tidaknya ada penangguhan gitu. Itu harapannya. Sebetulnya laporan itu udah kami sampaikan juga pencabutannya ke Reskrimsus. Karena memang laporan kami itu masih baru. Prosesnya juga masih panjang, itu kan baru proses penyelidikan ya. Jadi saya harus dipanggil, harus di BAP, saksi saya juga harus di BAP. Sementara laporannya Antoni terhadap Trisata itu laporan lama. Dan faktanya kan Tris sampai hari ini kan masih dalam tahanan polisi. Jadi sebetulnya kami patuh pada apa yang ada di dalam perjanjian itu. Nah, cuma secara teknis memang ada yang kurang, itu yang tadi saya katakan perlu dilengkapi ya, seperti BAP pencabutan LP. Nah itu kira-kira sama. Kita tentu manusiawi saya kira ya. Orang dilapor polisi pasti takut lah. Ya saya juga dilapor polisi juga takut kan. Nah, sepanjang itu kita benar ya nggak usah takut saya kira. Tapi itu termasuk poin yang dibicarakan nggak sih? Salah satu poin itu, ya salah satu poin itu dia minta agar dicabut ya kami bilang udah kamu BAP dulu dong. Jadi kalau itu belum ada BAP pencabutannya itu seperti belum ada pencabutan kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu perlu dipahami. Nah, itu yang kami minta. Ya, selanjutnya kami juga seperti itu. Nanti cabut juga di BAP. Nah, itu saya kira enggak, itu kewajiban hukumnya. Tapi nggak ada keberatan dari Nggak ada keberatan. Berdasarkan kesepakatan perdamaian itu.
Saya terus terang aja agak sesalkan ya, karena udah sepakat di Borobudur itu bahwa pasti masyarakat untuk tidak menyebutkan nominal kompensasi. Ternyata itu terbuka juga di media, itu sayangkan sekali. Terus terang aja bisa kami sampaikan sekarang bahwa memang selain perdamaian itu juga ada kompensasi yang kami berikan, dan itu hal yang wajar saya kira ya. Mungkin kawan-kawan dengar di media tertentu juga mereka yang sampaikan itu. Jadi kami tetap komit sebetulnya untuk tidak menyebut angka itu. Nah, tapi karena mereka udah nyebut angka itu, ya terbuka semuanya kan. Tadi bukan dari pihak kami. Ya itu yang pertama itu tentu mereka damai secara musyawarah mufakat kekeluargaan ya. Yang kedua masing-masing cabut laporan tadi. Lalu yang ketiga itu ada upaya sama-sama itu agar ada SP3 penangguh penahanan SP3-nya dapat didapatkan ya. Nah, walaupun sampai hari ini yang penangguhan enggak SP3 apalagi gitu kan. Nah, tapi harapan kami ke depan tuh bisa terwujud. Final itu bagian dari perjanjian. Nah, cuman kami nggak sebutkan dalam perjanjian itu karena itu sangat pribadi saya kira ya. Dan itu disepakati bersama ketika itu. Nah, kalau terakhir mereka bicara di media ada nominal, itu yang tadi saya katakan saya sesalkan sekali. Harusnya nggak seperti itu kan. Jadi harus komit juga gitu terhadap apa yang disepakati ketika itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.